Bapak Ibu peserta BIMTEK baik yang hadir secara luring maupun daring. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Dipo Adi Negoro. Saya sudah disebutkan oleh Ibu MC ya. Saya perencana ahli pertama di Direktorat Pengembangan Hukum yang akan memandu sesi pertama pagi hari di kegiatan ini. Jadi untuk mempersingkat dan mengefisienkan waktu, saya mohon untuk Pak Deputi, kemudian Mbak Hima serta Mbak Mita untuk ke depannya untuk bisa kita memulai acara sesi pertama hari ini. Mungkin sedikit informasi bahwa untuk sesi materi yang pertama ini akan dijelaskan terkait dengan layanan yang ada di Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Sangga, kemudian dilanjutkan oleh materi yang akan dibawakan oleh Pak Setia Budi Harjanta terkait dengan keadaan kahar ya akibat dengan peristiwa geopolitik. Nah ini memang seperti yang kita ketahui ya bahwa memang banyak sekali keadaan-keadaan yang di luar lah kendali para pihak ya. Seperti contohnya memang kemarin ketika dolar naik, nah ini kan banyak terjadi permasalahan terutama efek domino akibat contohnya terkait dolar naik kan apabila memang ada kontrak-kontrak yang terutama ya membeli barang-barang dari luar negeri, kemudian setelah berkontrak tiba-tiba harga naik seperti apa. Nah ini nanti juga akan dibahas terkait dengan bagaimana sih kita menanggulangi serta mencegahnya. Nah ini kami juga sedikit memberikan apa saja sih layanan-layanan yang ada di kedeputian kami di Kedeputian 4 di LKPP untuk bisa setidaknya mencegah serta juga menemani Bapak Ibu apabila memang dalam proses pengadaan itu bisa lebih aman lah seperti itu. Nah ini mungkin untuk sesi pertama ini akan dijelaskan oleh Mbak Hima ya, yang akan menjelaskan terkait dengan layanan yang ada di Kedeputian Bidang Hukum Penyelesaian Sangga, kemudian juga secara lebih spesifik juga layanan yang ada di Direktorat Pengembangan Permasalahan Hukum, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Mita yang akan menjelaskan terkait dengan konsolidasi serta clearing house, dan kemudian sesi selanjutnya dari Pak Deputi. Nah untuk mempersingkat waktu, Mbak Hima untuk materi pertama terkait dengan layanan ada di Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sangga, saya persilakan Mbak. Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sangga. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatu Safinah dari Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum di Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sangga. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan layanan-layanan apa saja yang dapat Bapak Ibu manfaatkan begitu ya di kedeputian kami. Sebelumnya saya perkenalkan dulu tugas dan fungsi di kedeputian kami. Kedeputian kami yaitu Kedeputian 4 memiliki tugas yaitu mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sangga dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Adapun kami sendiri memiliki fungsi yaitu pemberian bimbingan teknis dan advokasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dengan peraturan perundang-undang di bidang pengadaan barang jasa pemerintah, lalu pemberian pendapat, rekomendasi, serta tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses pengadaan barang jasa. Lalu ada pemberian nasihat dan juga pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dalam proses pengadaan barang jasa, serta pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Kedeputian kami ada 3 direktorat, yaitu Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah, serta Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum. Secara umum untuk tugas dan fungsi dari Dempa 1 dan juga Dempa 2 yaitu Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan juga Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah sama ya, yaitu tugasnya menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis, advokasi, pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi begitu ya. Hanya saja untuk objeknya berbeda begitu di pusat dan juga di daerah. Sedangkan untuk direktorat kami, Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum, itu tugasnya yaitu melaksanakan pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan barang jasa pada saat proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan, serta
pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini untuk pemisahan dari fungsi kami ya, tugas dan fungsi kami di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum dengan advokasi pemerintah pusat dan daerah. Secara umum kalau di D41 dan di D42 itu ada pada prakontrak ya, pada masa prakontrak, yaitu layanannya meliputi clearing house, konsolidasi, probity advice, dan advokasi dan rekomendasi pendapat hukum, yang mana nanti secara detail akan dijelaskan oleh Mbak Minta gitu. Sedangkan untuk kami sendiri di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum itu spesifik di pasca kontrak, yang mana layanannya itu meliputi layanan penyelesaian sengketa di mana misalnya Bapak Ibu ada permasalahan dengan penyedia begitu ya. Lalu di dalam kontraknya tertera bahwasanya ketika ada permasalahan maka diselesaikan melalui LPS, maka dapat menghubungi di direktorat kami. Nanti direktorat kami akan menyampaikan alur prosedur dan juga proses pelaksanaannya begitu. Lalu untuk selanjutnya mohon izin Bapak Ibu saya untuk berdiri ya. Layanan selanjutnya dari direktorat kami yaitu penanganan pengaduan. Jadi misalnya dari Bapak Ibu sekalian dari masyarakat begitu ya, nanti ada layanan pengaduan nanti bisa ke direktorat kami begitu. Lalu layanan selanjutnya yaitu pemberian keterangan ahli tadi ya, apabila Bapak Ibu sekalian sedang ada permasalahan hukum begitu ya, lalu ada diperlukan PKA gitu ya, fasilitas PKA, itu juga dapat menghubungi direktorat kami penanganan permasalahan hukum. Lanjut untuk clearing house dan juga konsolidasi nanti akan disampaikan oleh Mbak Mita. Detail dari layanan kami ya Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum. Yang pertama pemberian rekomendasi atau pendapat hukum, yang mana jika Bapak Ibu sekalian dalam hal ada permasalahan begitu ya pada saat berkontrak maupun setelah berkontrak, itu dapat menghubungi direktorat kami untuk memberikan diberikan rekomendasi begitu ya, baik secara tertulis maupun secara lisan, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Bapak Ibu sekalian. Lalu ada layanan penyelesaian sengketa tadi ya, seperti yang saya jelaskan, apabila Bapak Ibu sekalian ada permasalahan dengan penyedia sehingga perlu menggunakan layanan penyelesaian sengketa begitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu sekalian, dapat juga menghubungi direktorat kami. Lalu ada layanan probity advice, ini khususnya untuk Bapak Ibu sekalian yang mau didampingi begitu ya, didampingi pada saat penyusunan rancangan kontrak begitu ya, untuk mengantisipasi atau manajemen risiko gitu ya ketika berkontrak. Lalu ada penanganan pengaduan, artinya apabila ada pengaduan dari masyarakat kepada inspektorat terkait, dan kami nanti bisa
membantu untuk menindaklanjuti hal tersebut. Lalu pemberian keterangan ahli tadi yang sempat saya singgung gitu ya, apabila ada dibutuhkan keterangan ahli begitu ketika pada saat berhadapan dengan penegak hukum, nanti bisa juga menghubungi direktorat kami. Ini secara umum alur dari layanan kami, utamanya untuk pemberian rekomendasi. Kami ada 2 layanan. Yang pertama yaitu layanan tatap muka. Bapak Ibu sekalian bisa langsung datang ke LKPP untuk berkonsultasi. Namun konsultasi tersebut sifatnya informal ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti apa yang kami sampaikan secara lisan itu bersifat informal. Sedangkan apabila Bapak Ibu sekalian setelah menyampaikan kronologis tersebut, kami menyampaikan itu membutuhkan jawaban tertulis, Bapak Ibu sekalian dapat bersurat ke direktur kami, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum gitu. Adapun alurnya Bapak Ibu sekalian bersurat, nanti kami akan undang rapat ya untuk menyampaikan kronologis dari permasalahan tersebut, dan juga kami akan menyampaikan surat tanggapan untuk menanggapi surat Bapak Ibu sekalian. Lalu ini untuk layanan LPS kami begitu, ini tidak dipungut biaya atau gratis ya Bapak Ibu sekalian. Namun apabila Bapak Ibu sekalian memerlukan pemanggilan saksi, lalu kuasa hukum ya untuk membayar kuasa hukum, dan juga penyelesaian sengketa di tempat Bapak Ibu sekalian itu bisa dianggarkan begitu ya. Namun untuk layanan kami sebenarnya sifatnya gratis ya. Adapun untuk waktunya ya untuk mediasi dan juga konsiliasi itu 30 hari kerja setelah penunjukan mediator dan juga konsiliator. Sedangkan untuk arbitrase sendiri itu prosesnya itu 90 hari kerja setelah Bapak Ibu sekalian mensubmit data untuk keperluan arbitrase secara lengkap. Gitu. Untuk layanan kami sendiri, layanan LPS ya, itu bersifat sebisa mungkin bersifat independen dan juga tidak memihak kepada salah satu pihak terkait. Lalu layanannya itu bersifat tertulis ya, seluruh aktivitasnya kami dokumentasikan secara tertulis. Lalu kami sebisa mungkin berimbang gitu ya dalam menerima informasi dan menanggapi informasi dari kedua belah pihak. Lalu putusan arbitrase kami khususnya itu bersifat mengikat ya untuk kedua belah pihak. Ini untuk layanan probity advice ya Bapak Ibu, tadi yang saya sampaikan untuk pendampingan penyusunan kontrak ya. Sejauh ini sudah ada 18 paket pengadaan dengan nilai 2,1 triliun ya untuk paket probity advice, terutamanya di kontrak yang sudah kami dampingi. Ya, ini untuk layanan pengaduan ya Bapak Ibu sekalian, terutamanya ini untuk pengaduan yang berasal dari masyarakat ya. Bapak Ibu sekalian, jadi pengaduan ini nanti disampaikan kepada LKPP begitu ya, melalui sistem pengaduan, pesuratan e-office maupun span lapor gitu. Lalu dari APIP atau KLPD akan menindaklanjuti pengaduan, dan juga APIP atau APIP KLPD melaporkan hasil kepada menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah. Selanjutnya apabila nanti ada tindak lanjut terkait hal tersebut akan diserahkan kepada pihak yang berwenang.
Ini untuk layanan pemberian keterangan ahli ya Bapak Ibu sekalian. Jadi alurnya Bapak Ibu sekalian dapat bermohon untuk permohonan keterangan ahli, lalu dari direktur kami, Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum akan menugaskan sekretariat untuk mencarikan ahli yang bersedia. Selanjutnya dari direktorat kami akan menugaskan ke PKA dan juga lalu PKA akan menjalankan tugas dan kewajibannya serta melaporkannya ke direktorat kami untuk progresnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Ima atas pemaparannya. Untuk selanjutnya akan lanjut oleh Mbak Mita yang akan menjelaskan terkait dengan konsolidasi dan clearing house. Izin Pak Deputi, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Paramita dari Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah LKPP. Di sini saya akan melanjutkan detail yang telah disampaikan oleh Mbak Hima tadi, yaitu terkait konsolidasi pengadaan dan clearing house. Cuma di sini karena keterbatasan waktu Bapak Ibu, jadi saya tidak bisa detail menjelaskannya. Mungkin nanti gambaran besar terkait konsolidasi pengadaan sebagai bagian dari strategi pengadaan barang jasa pemerintah serta layanan implementasi clearing house Bapak Ibu, solusi bagi pengadaan barang jasa pemerintah. Selanjutnya terkait konsolidasi pengadaan. Nah, terkait konsolidasi pengadaan ini Bapak Ibu sudah ada ketentuannya terkait penyelenggaraan konsolidasi ini. Yang pertama ada di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang mana telah diubah di dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian ada aturan turunannya juga Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian ada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Selanjutnya juga ada Keputusan Kepala LKPP Nomor 121 Tahun 2023 tentang pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah untuk katalog elektronik. Selanjutnya juga ada Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah serta Keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Nomor 11 Tahun 2023 mengenai pedoman dan tata cara pelaksanaan konsolidasi pengadaan jasa pemerintah untuk katalog elektronik. Terkait kebijakan konsolidasi pengadaan ini, Bapak Ibu sekalian, ini tertuang di dalam Perpres 46 tahun 2021 yang mana ada di pasal 1 ayat 51 yang menyebutkan bahwa konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah ini merupakan suatu strategi pengadaan barang jasa pemerintah dengan menggabungkan kebutuhan barang jasa agar bisa mendapatkan hasil yang lebih efektif dan efisien. Kemudian tertuang kembali di pasal 9 sebagai tugas dan kewenangan dari PA, yaitu salah satunya melaksanakan konsolidasi pengadaan barang jasa. Selanjutnya juga ada di pasal 21 yang menyebutkan bahwa konsolidasi pengadaan barang jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan, atau persiapan pemilihan penyedia pada pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Kemudian konsolidasi pengadaan barang jasa dapat dilaksanakan oleh PA, KPA, PPK, ataupun UKPBJ, dan Kepala LKPP melaksanakan konsolidasi pengadaan barang jasa secara nasional dan dapat menyerahkan tugas atau kewenangannya kepada menteri dan lembaga. Selanjutnya ini saya yakin Bapak Ibu sekalian di wilayah Yogyakarta juga sudah menerima surat MCSP dari KPK nomor B/19/KSP.00/70/74/03/2025 yang mana ini ditujukan ke seluruh kepala daerah.
yang poin-poinnya agak kurang jelas ya ini ya sepertinya. Bisa di zoom nggak Mas Duma? Bahwa ini pemerintah daerah agar merencanakan mencatat. Nah, ini apa perlu yang menjadi atensi bagi seluruh Pemda? Yang pertama yaitu Pemda agar mencatatkan di dalam sistem elektronik seluruh paket tahapan proses pemilihan penyedia. Kemudian pemerintah daerah juga agar melakukan konsolidasi pengadaan barang jasa untuk paket-paket yang sejenis. Kemudian, pemerintah daerah agar melakukan evaluasi besaran komposisi nilai pengadaan barang jasa dengan metode pengadaan swakelola dan metode pengadaan penunjukan langsung, pengadaan langsung, serta pengecualian sehingga tidak terjadi celah tindak pidana korupsi. Selanjutnya yang sisi sebelahnya, Mas Bima. Nah, selanjutnya yaitu segera menerbitkan surat permintaan pendampingan teknis konsolidasi pengadaan barang jasa ke LKPP, CQ-nya ke Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP. Selanjutnya yaitu segera menerbitkan surat permintaan penerbitan akun e-audit PBJ untuk pengawasan e-purchasing ditujukan sama ke Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, serta mengisi dashboard monitoring pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang jasa berkala di tautan yang telah disediakan dan mengisi dashboard monitoring penggunaan e-audit secara berkala di tautan yang telah disediakan. Nah, ini yang menjadi concern teman-teman di KPK terkait MCSP konsolidasi pengadaan di seluruh wilayah ya Bapak Ibu ya. Dan ini sifatnya wajib agar segera pemerintah daerah melaksanakan konsolidasi pengadaan barang jasa. Next slide. Ini tadi sudah disampaikan di dalam Perpres, yaitu konsolidasi ini merupakan suatu strategi pengadaan barang jasa pemerintah bagi Bapak Ibu sekalian, yang mana memang menggabungkan paket-paket yang sifatnya itu sejenis agar bisa mendapatkan hasil yang lebih efektif dan efisien. Adapun untuk tujuan konsolidasinya, yang pertama yaitu bisa mengurangi biaya proses pengadaan, kemudian potensi efisiensi belanja pemerintah itu juga semakin besar. Kemudian juga pelaksanaan strategi ini juga bisa memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya. Kemudian juga bisa memberdayakan dan menguatkan industri di dalam negeri, serta memberikan kemudahan bagi PPPPK dan menjadikan standarisasi spesifikasi agar mengurangi kecenderungan spesifikasi yang memang tidak sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Nah, barang-barang yang dapat dikonsolidasikan, yang pertama itu barang-barang jasa yang sifatnya berulang atau rutin. Selanjutnya, barang jasa yang memang dibutuhkan oleh beberapa satker atau di OPD-OPD. Kemudian, barang jasa yang berdasarkan best practice atau analisanya memang lebih efektif dan efisien apabila dilakukan secara konsolidasi. Selanjutnya, barang-barang yang sejenis atau serupa. Kemudian barang-barang yang secara volume kebutuhan itu besar atau banyak di setiap wilayah atau di setiap Pemda. Next. Nah, ini potensi yang bisa dikonsolidasikan. Nah, ini kalau di pusat selama ini sudah melaksanakan konsolidasi meliputi material konstruksi, bisa besi, semen, aspal, kemudian benih, baik padi dan jagung, pestisida, pupuk, alsintan, pakaian dinas Polri dan TNI, sektor air minum, ini beberapa sudah dilakukan oleh teman-teman di KL. Nah, untuk di daerah yang sifatnya rutin itu bisa alat tulis kantor, kemudian sewa kendaraan, seragam sekolah, pakaian dinas harian, jasa kebersihan, jasa keamanan, mebeler, ISP, kemudian yang konstruksi misalnya bisa berupa bahan material pekerjaan jalan, campuran aspal panas ACWC atau ACBC dan beton ready mix, serta bahan material bisa berupa semen, pasir, paving block, kanstin, wersman, udits, dan box culvert. Selanjutnya. Nah, ini tahapan-tahapan penting
penting kita sekilas ya Bapak Ibu ya, karena keterbatasan waktu yang bisa dilaksanakan dalam pelaksanaan konsolidasi itu bisa dimulai dari identifikasi data atau kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian yang ada di masing-masing Pemda, yaitu berupa spesifikasi teknisnya sekiranya apa saja, kemudian volume kebutuhannya seberapa banyak, perkiraan biaya atau HPS-nya itu seberapa besar, itu perlu diperhitungkan di awal di bagian proses dari identifikasi data dan potensi kebutuhan. Selanjutnya nanti bisa berupa pendalaman karakteristik pasar, itu menginventarisasi pelaku usaha, mengumpulkan referensi harga, model bisnis, kemudian produk-produknya mau PDN atau produk UMK, itu nanti bisa kita pendalaman karakteristik pasar ini dilakukan setelah proses identifikasi kebutuhan. Selanjutnya yaitu mekanisme pemilihannya, apakah nantinya mau melalui katalog elektronik, tayang di katalog elektronik, ataukah nanti melalui metode lainnya seperti itu. Dan selanjutnya yaitu perumusan kontrak, ini nanti bisa berupa kontrak payung atau kontrak yang turunannya yaitu kontrak pelaksanaan atau kontrak lainnya yang selain kontrak payung. Nah, skema pemilihan penyedia melalui konsolidasi ini tadi sudah sekilas disampaikan, yaitu konsolidasi pengadaan dengan tender bersama dan tender items melalui SPSE, atau yang selanjutnya yaitu konsolidasi pengadaan dengan e-purchasing melalui katalog elektronik. Nah, mekanismenya itu nanti bisa tender ataupun negosiasi. Nah, tantangan yang biasanya dihadapi dalam pelaksanaan konsolidasi ini yang sering dikeluhkan teman-teman di daerah ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu kesiapan dari SDM dan dari pimpinan. Nah, memang yang berat itu di awal adalah proses identifikasi kebutuhan, karena mengumpulkan kebutuhan di seluruh OPD itu membutuhkan waktu ya dan proses, sehingga ya memang agak cukup lama biasanya di awal itu untuk proses identifikasinya. Selanjutnya, pemahaman terkait pasar dan proses bisnis, pembentukan harga, kepastian dari anggaran itu sendiri, apakah anggarannya ada di tahun tersebut, kemudian skema pemilihan penyedianya, dan penggunaan katalog elektronik ini untuk konsolidasi yang nantinya tayang di katalog. Selanjutnya. Nah, ini langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk percepatan konsolidasi, yaitu yang pertama, perbaikan perencanaan pengadaan di pemerintah daerah dengan analisis atas kebutuhan barang jasa yang sejenis. Jadi, sekiranya barang jasa yang dibutuhkan di tahun tersebut yang sifatnya sejenis, itu di dalam proses perencanaan bisa diidentifikasi terlebih dahulu untuk nantinya dilakukan konsolidasi. Selanjutnya yaitu identifikasi potensi konsolidasi untuk kebutuhan barang di tahun 2026 ini yang berjalan. Kemudian standarisasi spesifikasi atas kebutuhan barang jasa sesuai dengan kebutuhan, yaitu speknya kalau bisa diseragamkan untuk memudahkan proses pelaksanaan pengadaan barang jasanya. Selanjutnya yaitu analisis pasar atas barang jasa yang nantinya memang dipotensi akan dikonsolidasikan. Nah, ini hasil-hasil konsolidasi yang teman-teman pemerintah daerah di Indonesia ini yang sudah dilakukan dan bermohon kepada kami di LKPP untuk dilakukan pendampingan. Ini ada beberapa dari konsolidasi kertas HVS ini di beberapa Pemda di sekitar Jogja ya, ada Tegal, Surakarta, Madiun, Musirawas. Kemudian ini kalau ini kalau untuk di Kota Yogyakarta itu yang sudah melakukan untuk di wilayah DIY itu pengadaan kertas HVS Kota Yogyakarta, kemudian jasa kebersihan ini, jasa kebersihan Kota Jogja, dan jasa keamanan Kota Jogja. Nah, jadi ini yang beberapa Pemda yang sudah melakukan konsolidasi pengadaan, ini tayang di katalog elektronik Bapak Ibu sekalian. Prosesnya kita dampingi dari mulai awal perencanaan sampai dengan tayang. Itu next, ya, dan ini total ada 32 jenis konsolidasi dari setiap dan nah ini kemudian layanan clearing house pengadaan barang jasa. Saat ini
di pemerintah daerah, di Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah juga ada layanan clearinghouse pengadaan bagi teman-teman di pemerintah daerah. Posisinya per hari ini sudah ada 114 provinsi, kabupaten ataupun kota yang sudah memiliki SK clearinghouse. Untuk di wilayah Jogja sendiri itu sudah ada 5 dari 6 yang memiliki SK clearinghouse, Bapak Ibu sekalian. Tinggal kurang satu, sepertinya ini izin Pak Deputi, tinggal kurang Sleman saja yang belum punya SK clearinghouse, yang lainnya sudah, Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin sedang berproses ya Bapak Ibu sekalian, nanti kami tunggu untuk SK-nya agar bisa cepat rilis untuk SK clearinghouse-nya begitu. Nah, ini contoh SK clearinghouse yang sudah rilis ya dari masing-masing Pemda. Ini yang terbaru kami terima itu dari Kota Yogyakarta per 2026. Ini Kota Yogyakarta mengirimkan ke kami. Nanti mungkin bisa menjadikan contoh bagi yang belum ini untuk formatnya, ataupun nanti bisa menghubungi kami untuk bisa kami berikan contoh-contoh SK-nya begitu ya. Selanjutnya. Nah, clearinghouse ini sekilas ya Bapak Ibu sekalian, karena sudah hampir seluruhnya sudah memiliki SK clearinghouse, sehingga kurang lebih sudah mengetahui ya layanan terkait clearinghouse ini. Nah, clearinghouse ini merupakan forum untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan, yang mana ini nanti melibatkan beberapa pemangku kepentingan dan pihak lain yang apabila dibutuhkan, sehingga dapat memberikan solusi pengadaan yang lebih komprehensif. Ini dimulai dari masalah pengadaan itu sendiri, kemudian nanti didiskusikan di dalam forum dan nanti memberikan solusi. Next. Nah, ini tujuan dari clearinghouse. Yang pertama itu mempercepat pengambilan keputusan secara komprehensif, efektif, dan transparan, karena mengingat kami di Direktorat Advokasi Pemda mengadvokasi 546 Pemda ya Bapak Ibu sekalian, sehingga dengan adanya forum clearinghouse ini di setiap Pemda ini mempercepat untuk solusi penanganan permasalahan bagi Bapak Ibu, sehingga apabila harus menghubungi kami atau reach out kami di LKPP yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan. Selanjutnya yaitu mengurangi risiko dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengadaan itu sendiri. Nah, kriteria permasalahan yang bisa didiskusikan di dalam forum clearinghouse, yang pertama yaitu pengadaan-pengadaan yang risikonya itu tinggi. Biasanya Bapak Ibu sekalian di Pemda ada paket-paket yang sekiranya itu resikonya tinggi, atau pengadaan-pengadaan yang sifatnya prioritas atau strategis di Pemda tersebut. Kemudian permasalahan yang memang solusinya tidak dapat atau tidak ada di peraturan pengadaan barang jasa yang berlaku, atau pengadaan khusus yang atau membutuhkan teknologi khusus, waktunya mendesak atau urgent, segera harus dilaksanakan. Kemudian hal-hal lain yang sekiranya memang dianggap penting untuk bisa dibahas atau diselesaikan di dalam forum clearinghouse itu sendiri. Nah, unsur-unsur di dalam clearinghouse itu sendiri, ini sekilas ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada sekretariat, yaitu fungsinya kurang lebihnya adalah mengkoordinir terkait penyelenggaraan clearinghouse itu sendiri. Kemudian menyiapkan bahan dokumen, mendokumentasikan, dan membuat laporan. Ya, selanjutnya anggota ini memberikan pendapat, usulan, saran, rekomendasi sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing. Nah, ini biasanya sekretariat clearinghouse pengadaan ini dapat ditempatkan sesuai dengan kesiapan di masing-masing Pemda sendiri. Bisa dari APID-nya atau UKPBJ-nya, atau sekiranya unit kerja lainnya juga bisa yang nantinya memang dianggap mampu untuk bisa menjadi sekretariat clearinghouse pengadaan. Bentuk dan tugas sekretariat clearinghouse ini yaitu ad hoc, memfasilitasi pelaksanaan forumnya itu sendiri, dan nantinya juga mendokumentasikan gitu. Unsur-unsur anggotanya bisa dari APIP, UKPBJ, Biro Hukum, aparat penegak hukum, pelaku pengadaan, ahli atau expert yang memang sesuai dengan permasalahan yang sedang didiskusikan, atau memang pihak-pihak lain yang sekiranya memang berkompeten.
Nah, tahapan pembentukannya ini dari peningkatan awareness, ini juga kami dari teman-teman Pemda sudah beberapa kali melaksanakan ya terkait peningkatan awareness, kemudian pembangunan komitmen, peningkatan kapasitas kita juga sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas terkait clearinghouse ini. Terakhir yaitu implementasi di clearinghouse ini. Nanti implementasinya di kami itu ada aplikasi juga Bapak Ibu sekalian yang bisa dimanfaatkan terkait penggunaan forum clearinghouse ini. Nah, alurnya ini dari mulai usulan pembahasan terlebih dahulu, kemudian sekretariat nantinya mengkoordinir pelaksanaan clearinghouse pengadaan ini, kemudian nanti dijadwalkan untuk pelaksanaan forum clearinghouse, dan pelaku pengadaan nantinya setelah didiskusikan bersama atau FGD ya, pelaku pengadaan dapat mengambil keputusan berdasarkan saran atau rekomendasi dari forum clearinghouse ini. Dan nantinya sekretariat mendokumentasikan hasil dari forum clearinghouse ini. Ini tahapannya tadi sudah sekilas ya, dimulai dari unsur pertanyaan dulu, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian persiapan atau pertemuan anggota, dan terakhir yaitu FGD atau pelaksanaan forum clearinghouse-nya itu sendiri. Nah, ini sekilas terkait sistem informasi atau aplikasi ya dari clearinghouse itu sendiri. Ini bisa diakses di sertifikasi pbj.lkpp.go.id. Nanti di situ bagi yang sudah memiliki SK akan ada tagging untuk pengelolaan untuk bisa masuk ke clearinghouse ini. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah memiliki SK namun belum punya akun bisa kontak kami untuk bisa dibuatkan akun agar bisa memanfaatkan untuk pelayanan aplikasi clearinghouse ini. Ini dimulai dari pemohon, kemudian nanti sekretariat, anggota CH, anggota clearinghouse-nya itu, kemudian nanti bisa didiskusikan di dalam forum tersebut, baik dari UKPBJ atau APIN selaku sekretariat, maupun anggota forum, maupun pemohon nanti bisa punya akun semuanya. Nah, komponen yang dibutuhkan yaitu yang pertama adalah SK Clearinghouse Bapak Ibu sekalian. Yang kedua nanti bermohon ke kami untuk dapat dibukakan atau dibuatkan untuk akses pengelolaan aplikasinya, baik selaku pemohon, sekretariat, anggota dari Clearinghouse itu sendiri maupun UKPBJ APIP-nya sendiri. Selanjutnya nanti juga kami bisa untuk layanan sosialisasi. Nanti kalau dibutuhkan pembahasan teknis lebih lanjut terkait layanan clearinghouse, bisa kontak kami atau bersurat ke Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP. Nah, kurang lebih sekian Bapak Ibu sekalian terkait overview sedikit konsolidasi pengadaan dan layanan implementasi dari clearinghouse sebagai solusi penanganan permasalahan pengadaan barang jasa pemerintah. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Mita atas pemaparannya. Mungkin untuk memberikan semangat, boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, untuk selanjutnya ini materi yang sedang lagi hot-hotnya di LKPP juga. Ini karena memang dampaknya itu cukup intens lah, dan masif juga. Ini banyak permasalahan yang ada masuk ke kami. Nah, ini untuk selanjutnya pemaparan dari Pak Setio terkait dengan keadaan dampak keadaan ke area. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Pak. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di arahannya Bu Sekda ya, dan kontra itu penting gitu ya. Nah, ini juga saran saya, kan yang nyusun dan yang tanda tangan kontrak kan kalau dari pihak pemerintah kan pasti BPK ya, pejabat membuat komitmen, di mana kalau di Pemda kan BPK-nya banyak yang dipegang langsung oleh PA atau KPA gitu ya. Karena Mendagri tetap yang tanda tangan kontrak adalah PA atau KPA. Dan karena PA KPA itu kebanyakan
tidak paham kontrak gitu ya, karena backgroundnya pasti kalau kepala dinas sosial ya bukan sarjana hukum gitu ya. Kalau dinas PU pasti ST gitu ya. Memang ada Pak, kemarin saya di mana ya, di Medion Bapak tuh kepala dinas PU-nya sarjana hukum. Di mana, di Lampung apa mana lupa tuh kemarin. Tapi pesan saya, concern saya, kan di Pepres itu menyusun draft kontrak itu yang wajib mendapat pendapat ahli hukum kontrak itu kan yang di atas 100 M kan gitu. Cuman saya sarankan kalau PPK-nya tidak paham kontrak ya di bawah 100 M tuh bisa minta pendapat ahli hukum kontrak minimal kalau provinsi biro hukum ya, kalau di kabupaten kota bagian hukum gitu ya. Apesnya gitu ya, biro hukum sama bagian hukum juga nggak paham gitu kan. Jadi beberapa kasus nanya ke biro hukum dilempar ke UKPPJ kan gitu kan. Jadi orang gua nanya lo kenapa lempar ke gua gitu kan. Nah kalau seperti itu ya terpaksa bapak ibu sekalian ya minta bantuan dari perguruan tinggi. Jadi dari dosen-dosen fakultas hukum. Kalau di Jogja kan gampang tuh, ke UGM, ke mana tuh, udah negeri Jogja ya. Atau ke, tadi saya bilang kalau hukum katanya bagus UI gitu ya. Kan gitu ya. Itu minta ahli hukum kontra gitu, jangan kan hukum itu banyak kan, ada pidana, ada jadi yang paham mengenai kontrak. Gunanya ahli hukum kontrak itu untuk mendeteksi draft kontrak kita itu udah bener belum, ada yang melanggar aturan belum gitu ya, ada kelemahannya enggak gitu atau kurang lengkap. Karena saya itu pernah ditegur oleh hakim dalam satu persidangan. Hakimnya tuh marah ke LKPP sebenarnya. Dia nanya ke saya gini, LKPP berdiri sejak kapan? 2007 kan gitu kan. Tupoksinya apa? Kan ini gue jelasin ini tadi. Berarti LKPP nggak ada gunanya gitu. Kaget saya, kenapa Pak Hakim? Lah ini kontraknya kayak gini nih, kok bisa gitu kontrak PBJ pemerintah itu amburadul menurut hakim ya. Begitu saya baca memang amburadul gitu. Amburadul tuh pokoknya udah nggak jelas saja, antar pasal satu dengan pasal belakang bertentangan gitu ya. Terus ini yang dipakai yang mana Pak Ali? Ini kadang di daerah maupun di pusat gitu ya, waktu bikin draft kontrak tadi kata Bu Sekda tadi copy paste. Padahal sistematika draft kontrak di yang sudah ditetapkan di PLM LKPP itu kan ada, kebetulan saya orang hukum ya, jadi istilah hukumnya itu komparisi. Komparisi itu para pihak isi perjanjiannya, pekerjaannya apa, nilainya berapa, anunya berapa gitu ya. Terus nanti ada syarat-syarat umum kontrak, ada syarat-syarat khusus kontrak. Jadi ada 3 tuh. Terus baru lampiran gitu ya. Kalau di PU saya pernah meriksa kontrak tuh setinggi ini, dari bawah sampai segini nih. Karena lampirannya banyak tuh, gambar ini dan seterusnya itu. Jadi kasus yang sering terjadi itu antara pasal di depan, di komparisi, di syarat umum, syarat khusus tuh beda-beda. Dalam satu
pengaturan gitu. Walaupun di Perlem kita itu mengamanatkan kalau pertentangan yang berlaku yang di komparisinya atau di syarat umumnya itu gitu ya. Lampiran itu kalau berbeda yang berlaku yang di depan gitu ya. Jadi tolong para PPK, para KPA, para PA gitu ya. Kalau sebelum kan sebenarnya draft kontrak itu kan disusun PPK sebelum tender, sebelum pengadaan, dan tugasnya PPK adalah menyusun draft kontrak, HPS, spek kan gitu ya. Itu pas nyusun draft kontrak tuh tolong berdiskusi dengan ahli hukum kontrak sama diskusi dengan yang paham teknis pekerjaan. Tolong para PA-KPA sadar diri Anda itu kompetensinya apa, Anda pendidikannya apa gitu ya. Banyak kasus itu karena PPK-nya dirangkap direktur rumah sakit gitu ya. Kebetulan ada BLU kan. Nah, direktur rumah sakit itu kebanyakan pasti dokter kan gitu ya. Ada dokter, PPK-nya dokter spesialis kandungan gitu ya. Megang kontrak bangun rumah sakit 100 miliar kan gitu kan. Pas bersengketa di pengadilan gue tanya, Bu PPK kan, pernah lihat bata nggak? Pasti nanyanya kok bercanda. Ini beneran, saya nggak bercanda. Ya kalau saya dokter spesialis kandungan ya, yang saya lihat ya kandungan, nggak pernah lihat bata saya kan gitu kan gitu. Akhirnya itu dikadalin sama kontraktor tuh si ibu yang direktur rumah sakit tadi loh. Jadi untuk jadi dokter itu kan susah tuh. Orangnya kan pinter-pinter tuh Pak. Untuk masuk kedokteran tuh waktu saya SMA tuh pasti orangnya pinter-pinter tuh. Kalau masuk fakultas hukum mudah. Cepat lulus lagi kan gitu kan. Walaupun sebenarnya kata anak saya kan suruh kedokteran mending hukum aja pak gitu. Karena gampang kuliahnya gitu kan. Bener kan, anakku lulus 3,5 tahun Pak. Cum laude kan gitu, tapi sekarang belum dapat kerja Pak. Tapi kedokteran juga sama Pak sekarang. Jadi tolong Anda sadar dirilah, Anda paham nggak mengenai isi kontrak. Kadang PPK itu orang sarjana hukum aja baca kontrak kadang bosen kan gitu ya, suruh belajar sampai segini tebel tuh loh. Itu pasti nggak dibaca tuh. Nah, tapi waktu sengketa itu kan PPK sama pihak penyedia kan pasti parap tiap halaman tuh, diparap kan. Sebelum tanda tangan paling belakang itu tuh diparap semua kan. Hakim kan nanya, asumsi hakim tuh kalau udah marah pasti dibaca kan. Pasti itu logika yang ternyata waktu di persidangan tuh PPK-nya yang saya baca angkanya doang Pak gitu. Jadi halamannya doang dibaca, isinya nggak pernah dibaca gitu. Banyak sekali PPK baru tahu isinya begini tuh Pak, saya nggak tahu kemarin Pak gitu. Saking tebelnya kontrak itu kan gitu kan. Sehingga dia kaget. Nah celakanya pihak kedua si penyedia kan yang tanda tangan direktur kan, pasti nggak baca juga, tapi marah tiap halaman. Ini terjadi di kasus yang ini, nanti kita diskusikan itu.
salah satu klausul yang nanti dan untuk memutuskan solusi untuk tadi loh terjadi keadaan yang situasi kayak gini yang ditanyakan Bu Sekda sama Pemda-Pemda yang lain terus sama kementerian gitu kan. Jadi setelah saya kan pada datang ke kantor nih, saya nggak langsung ngasih solusi, saya baca kontraknya dulu. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu batal demi hukum. Isi kontrak itu nggak berlaku, gitu. Anda bikin isi kontrak, misalnya nih yang ini saya kasih contoh di pengadaan nih, denda keterlambatan harusnya 1 per mil per hari dari nilai kontrak. Anda tulis tuh 1 per mil per hari dari bagian kontrak yang belum terselesaikan. Pasal itu nggak berlaku. Yang berlaku ya harus nilai kontrak. Nah, kemarin hakimnya bingung di syarat di depan di komparisi dendanya dari nilai kontrak. Di syarat umum milih 1 per mil dari nilai kontrak atau bagian kontrak, kan gitu kan? Di syarat khusus yang ditulis denda dari bagian kontrak. Nah, terus dan sebetulnya hakimnya kan sudah meriksa tuh para pihak tuh. Maksudmu ini piye kemarin lu milih yang mana gitu kan? Saya nggak tahu Pak kalau kontraknya isinya 3 gitu katanya. Terus nanyalah saya kan ahli, Pak ahli kalau kontraknya begini yang berlaku yang mana Pak ahli? Saya nggak bisa jawab Pak. Karena ada 3 tuh. Tanya yang nyusun kemarin gimana, maunya apa kemarin? Nggak bisa jawab, wong saya nggak baca, gitu kan? Nah, terus kita kembalikan ke aturan. Denda keterlambatan itu di aturan Pepres, di standar bidding dokumen kita, kan di syarat umum memang disebutin semua. 1 per mil per hari dari total kontrak atau bagian kontrak yang belum terselesaikan. Tapi sebenarnya di Pepres itu Anda suruh milih. Jangan dikutip semua. Ini dikutip semua. Copy paste gitu. Orang suruh milih ya dipilih 1. Jangan dua-duanya diketik kan gitu kan. Ya saya paham karena di PPK-nya dokter spesialis kandungan kan gitu kan. PPK-nya sarjana teknis kan gitu kan. Yo maklum saya mau dia nggak tahu mengenai suruh milih ya dikutip semua gitu kan. Begitu dikutip semua si pihak penyedia kan didampingi lawyer tuh. Kalau namanya atau kan boleh milih Pak gitu. Boleh ini kan gitu kan. Namanya penyedia kan milih yang paling rendah kan dendanya kan. Dia pasti mempertahankan dari bagian kan. Begitu auditor, inspektorat, BPK pasti milih total kan gitu kan. Nah, akhirnya bersengketa lah tuh di pengadilan. Jadi kalau Anda suruh milih, hasil pilihan tadi ditulis di syarat khusus. Lah saya bingung di syarat khusus nggak ditulis sama sekali. Isinya titik-titik ya tetap titik-titik aja gitu. Di syarat khusus itu pada nggak diinput tuh. Padahal kalau Anda pengen mengecualikan di syarat umum, tulis di syarat khusus. Detailnya ditulis di syarat khusus. Syarat-syarat khusus kontrak. Nah, milih denda itu ada pedomannya. Kalau pekerjaan itu satu kesatuan fungsi, jadi tujuan proyek ini berfungsi walaupun ada bagian-bagian gitu ya. Ini saya desain harus berfungsi saling terkait, satu kesatuan. Itu harus 1 per mil dari total. Kalau dari awal Anda ini berfungsinya bisa
bagian-bagian sendiri-sendiri, berfungsi mandiri. Nah, itu dari bagian, Pak. Ini nggak bisa dibolak-balik gitu. Jadi kalau ada confuse di dalam kontrak yang berlaku aturan. Nah, kita lihat ini pekerjaannya kemarin di tornya pengennya apa, tujuannya apa. Oh, ternyata satu kesatuan, berarti yang berlaku adalah dari total kontrak. Nah, ini begitu pula ini nanti kalau Anda memutuskan solusinya apa, Pak? Waktu terjadi ini fluktuasi dolar, kemudian harga minyak dan turunannya mengakibatkan harga-harga itu naik misalnya. Kan Presiden sudah menetapkan BBM nggak naik khusus untuk subsidi. Yang non subsidi sesuaikan pasar kan. Non subsidi itu Pertamax, yang solar yang apa tuh, yang bukan subsidi itu ya berlaku pasar gitu. Kemudian turunannya tuh ya plastik, kemarin kan plastik tuh yang tuh, ternyata perasaan saya, gue baru ngeh tuh ternyata apa tuh kemarin baru datang tuh surat, udah kita jawab. PDAM Asosiasi PDAM seluruh Indonesia tuh nanya ke saya, Pak, PDAM tuh paling banyak beli pipa, Pak. Pipanya kan bukan pipa besi tuh, pipa pralon tuh loh. Itu mahal, Pak, udah naik karena itu ternyata komponen besarnya plastik gitu. Gimana, Pak? Gitu. Nah, sebelum memutuskan solusi itu tolong dibaca kontraknya dulu, khususnya pengaturan mengenai force majeure, pengaturan mengenai keadaan kahar. Nah, pertama dicek dulu keadaan kaharnya, apakah dengan sengaja para pihak sepakat melimitasi kriteria keadaan kahar, atau salah kopi. Kan ini terjadi nih, salah mengkopi, mencontoh draft kontrak. Nah, biasanya kemarin begini apa keadaan kahar itu. Jadi melimitasi itu keadaan kahar hanya disebut cuman 5. Keadaan kahar itu disebut cuman 5. Terjadi bencana alam, bencana kesehatan, bencana sosial, kerusuhan atau gangguan industri. Cuman 5. Padahal sejak zaman Kepres 80 itu keadaan kahar sudah saya perbaiki, Pak. Saya kembalikan definisinya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keadaan kahar itu definisinya semua kejadian yang tidak bisa direncanakan terlebih dahulu oleh para pihak yang tanda tangan kontrak, dan atau seluruh kejadian yang di luar kendalinya para pihak yang bertanda tangan kontrak. Itu definisinya berdasarkan KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu force majeure itu definisinya itu. Terus di Perpres ditulis lagi, keadaan kahar itu tidak terbatas pada. Artinya apa? Tidak terbatas 5 tadi loh. Tidak terbatas bencana alam, bencana sosial, kerusuhan, gangguan industri. Jadi itu hanya contoh. Nah, kalau kontraknya para pihak sepakat membatasi keadaan kahar itu cuma 5 tadi, artinya kenaikan dolar, ada perang di
Irak sama Israel sama AS itu bukan kategori keadaan kahar. Terus gimana Pak Setia? Itu resikonya para pihak. Dia nggak boleh komplain. Itu resiko kan? Bentar. Nah, kemarin pada protes kan Pak. Saya nggak tahu Pak kalau itu limitasi, nggak bisa kok perlu teken. Lu parap pula di pasal itu. Halaman pasal itu diparap, ya sudah. Berarti risiko para pihak. Terus gimana Pak Setio? Ya sudah. Kalau lu nggak mau ngerjain ya kena sanksi. Nggak adil Pak. Enggak, tadi lu udah sepakat melimitasi. Itu kontraknya keadaan kahar lu batasi hanya 5. Ya sudah itu aja. Makanya kembali lagi tadi penting tuh dibaca isi kontrak itu. Minta pendapat masing-masing, ahli hukum kontrak PPK, ahli hukum kontrak penyedia gitu. Itu satu. Lah kalau kontraknya sesuai standar bidding dokumen kita, standar kontrak kita gitu ya, bahwa keadaan kahar itu tidak terbatas pada 5 itu. Nah, itu berarti kita uji nih. Nanti kalau Anda ditanya auditor nih, kita uji. Emang PPK seluruh Indonesia bisa mengendalikan perang di Amerika sana? Gitu. Sama di Iran sana? Bisa nggak Anda mengendalikan? Termasuk penyedianya ya, bisa mengendalikan Donald Trump, perangnya berhenti dong. Nggak bisa, presiden aja nggak bisa. Gitu kan. Donald Trump tuh aneh, kan gitu kan. Apalagi Israel kan gitu kan. Lebih susah lagi tuh, kan gitu kan. Itu perang di Iran, di Amerika dan Iran dan Israel itu masuk kategori keadaan kahar. Karena para pihak yang tanda tangan kontrak tidak bisa merencanakan perangnya nanti tanggal ini berhenti, nanti hidup lagi, gitu. Nggak bisa Anda. Yang bisa menentukan cuma Allah sebenarnya, gitu. Itu namanya kejadian di luar kendali dan tidak bisa direncanakan oleh para pihak yang tanda tangan kontrak. Nah, terus kemarin mengemuka, Pak, siapa yang menyatakan ini keadaan kahar? Orang-orang itu nggak pada baca. Keadaan kahar itu nggak ada yang menyatakan sebenarnya. Cuman kalau bencana memang ada, tapi pernyataan bencananya. Kalau bencana tingkat nasional itu presiden, bencana tingkat provinsi itu gubernur, kalau kabupaten kota itu bupati wali kota kan. Itu berdasarkan undang-undang bencana alam. Kalau kerusuhan tuh kepolisian. Kalau bencana kesehatan kemarin presiden, COVID kan presiden tuh, atau menteri kesehatan. Yang ditulis di Perpres itu, kalau gangguan industri itu harus dinyatakan 2 menteri, menteri keuangan dan menteri teknis. Lah terus yang perang ini sing nyatakan siapa? Lalu yang perang Amerika, itu nggak ada pemerintah Indonesia menyatakan perang. Oh kita nggak perang sama siapapun kok, gitu. Sehingga nggak perlu pernyataan. Terus untuk membuktikan apa? Ya lu lihat berita tiap hari itu pada ngebom sini, ngebom kejahatan senjata, ngebom lagi kan gitu kan. Itu kan sudah ada bukti itu bahwa memang kejahatan senjata kemarin 2 hari yang lalu kan Israel ngebom lagi, Iran balas kan gitu kan. Itu sudah bisa dipakai bahwa memang terjadi perang kan gitu di negara
di Timur Tengah sana kan gitu. Terus pasti gimana? Kan ini terkait dampak ke harga kan. Gimana membuktikan harganya naik? Komponen apa yang naik kan gitu ya? Kan di proyek ini kan yang kemarin terdampak sekarang ini kan sektor konstruksi itu. Nah, data yang bisa dipakai, yang sah dan dipercaya di negara ini adalah cuman dari BPS. Jadi Anda minta data ke BPS. Komponen-komponen proyek konstruksi, misalnya material yang naik apa? BPS ada tuh. Masing-masing komponen akan dicek tuh di data yang naik, indeksnya naik berapa persen, itu ada. Gitu. Jadi eviden yang sah itu adalah data BPS. Jangan mau datanya kontraktor, itu kan maunya kontraktor. Dia nggak punya data tuh. Belum diakui oleh pemerintah, khususnya auditor, khususnya APH, ya data BPS. Lah untuk ngitung dampaknya gimana Pak Setio? Untuk ngitung dampaknya pakai rumus penyesuaian harga. Oh Pak Setio, kan penyesuaian harga ada syaratnya. Kan ada tuh penyesuaian harga untuk kontrak yang lebih dari 18 bulan atau 17 bulan, 18 bulan dihitung dari bulan ke-12 untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan yang harga satuannya saja kan gitu. Iya itu kalau itu penyesuaian harga murni. Jadi ini masuk pintu masuknya bukan di penyesuaian harga, pintu masuknya keadaan kahar tadi loh. Pasalnya yang digunakan adalah keadaan kahar. Apabila terjadi keadaan kahar, para pihak bisa ngajukan kan perubahan kontrak. Nah, setelah masuk dari pintu situ Pak, itu baru kita kalau penyesuaian harga 100% itu ditanggung oleh pemerintah. Kalau masuk tapi kita ada syaratnya tadi loh. Tapi kalau pintu masuknya adalah keadaan kahar, dampak terjadinya keadaan kahar itu tidak dipikul oleh satu pihak, oleh pemerintah. Ini bukan salahnya PPK, ini bukan salahnya penyedia. Dua-duanya nggak bisa mengendalikan. Sehingga kalau terjadi kerugian akibat keadaan kahar, kita negosiasi berdua. Para pihak itu harus negosiasi. Tidak boleh maksa ini dibebankan ke pemerintah, nggak bisa. Begitu pula ini Anda maksa ini dibebankan ke penyedia juga nggak boleh. Para pihak tidak boleh dirugikan akibat terjadi keadaan kahar. Para pihak tidak boleh diuntungkan karena ada fluktuasi harga. Para pihak itu tidak hanya penyedia. Pemerintah tidak boleh ngambil keuntungan karena ada fluktuasi harga. Penyedia juga nggak boleh ngambil keuntungan karena ada fluktuasi harga. Karena kontraktor itu bukan pedagang valuta asing. Kontraktor ya kontraktor. Apalagi pemerintah itu bukan berdagang valuta asing, enggak. Itu prinsip yang harus dipegang dulu. Gitu. Kemudian, ini kalau sudah dihitung nih dengan rumus penyesuaian harga kan ketemu dampaknya harganya total kontraknya nambah misalnya 1M, harus nambah 1M berdasarkan hitungan penyesuaian harga tadi ya.
Nah, terus gimana Pak solusinya? Karena sekarang ini kan nggak seperti yang kejadian waktu Amerika ngebom Irak. Nggak terjadi kayak COVID. Nggak terjadi kayak mana tuh? Kemarin Rusia sampai hari ini kan perang sama Ukraina tuh kan. Agak beda situasinya, lebih parah situasinya dengan sekarang. Apa coba? Presiden udah memutuskan ada penghematan anggaran di semua KL dan Pemda kan. Pemda pada protes tuh kan. Kemarin ke rapat kepala daerah, saya sampai geleng-geleng tuh. Nggak bisa gaji P3K, gitu katanya. Jadi P3K pada stres tuh. Nggak gajian nanti, gitu katanya. Karena memang dipotong kan dari pusat kan, bagian ke daerah dipotongin semua kan. Kemudian KL pun juga dipotong Pak, dipotong untuk MBG yang dikorupsi itu kan, gitu kan. Saya sebel banget itu dikabulkan doa orang yang ditolimi, terkabul kan. Kemarin pada naik haji doanya itu MBG dibongkar, dikabulkan sama Allah gitu. Saya gondok banget Pak, tego lu saya bilang, dan itu sudah diingatkan LKPP, ngeyel banget ya wes. Jadi biasanya Pak, ini saya bukan sombong, ini kan tadi apa namanya ruangannya kan Wisang Gendi kan, itu tokoh pewayangan kan, yang tahu sebelum Winarah kan. Saya pernah dijuluki hakim tipikor, Pak Setio tuh kayak Wisang Geni ya, tahu sebelum kejadian. Bukan begitu Pak Hakim, saya tahu karena memang itu kebangetan gitu. Udah gue ingetin tuh, korupsinya udah kebangetan gitu. Caranya udah bener-bener apa tuh nggak ditutup-tutupin gitu loh. Kata setan tadi bingung kan, udah saya aja kalau bujui harus muter dulu ditutupin ini enggak terang-terangan gitu. Nantang setan tadi loh Pak. Sehingga itu yang masyarakat kita itu pada haji doanya itu Pak, salah satunya semoga MBG dibongkar gitu. Kebongkar beneran. jadi kembali ke topik tadi ya, apa tuh, karena ini keadaan kahar, penanganannya ya penanganan keadaan kahar. Nah, karena kondisinya kita kan kemarin awalnya kita kasih solusi seperti zaman COVID sama zaman itu deh. Itu apa? Kita nego 50-50 dong. 50 ditanggung pemerintah, 50 ditanggung penyedia kan. Jadi misalnya 1M nih ketemu nih, tanggung pemerintah, ditanggung 50 ditanggung. Nah, kemarin yang kasus haji nanya ke saya, Pak Setio, orang nambah 5% aja nggak bisa, apalagi saya suruh nambah 50, anggaran saya nggak ada Pak Setio. Anggaran pemerintah tuh nombokin tadi loh, 50% itu nggak ada, gimana Pak Setio? Aduh, itu usulan Pak Setio nggak bisa jalan. Ya wis, kalau nggak bisa jalan ya pakai opsi yang lain. Saya kasih opsi. Jadi nanti Pemda juga harus nganalisis nih Pak, sesuai dengan kondisi masing-masing nih. Ada 4 alternatif. Selain satu tadi, masih ada 3 alternatif. Kalau satu mau nambah, ada duitnya, nambah 50 tadi loh. 50-50 tadi, ada duitnya, silakan. Tapi kalau opsi itu nggak bisa, terus gimana Pak Setio? Kalau opsi itu nggak bisa, opsi kedua adalah pengurangan lingkup pekerjaan. Adendo. Yang kata Bu Sekda tadi, jalannya segini, dipendekin segini. Tapi ini juga harus lihat skala prioritas. Dan secara teknis, merugikan nggak kalau dipotong di sini? Atau kemarin ada yang ngusulin, Pak, jalannya nggak usah lapisan atas, nggak usah. Ya, lu
tanyain insinyur tuh, jalan kalau didiemin kan akhir tahun kena hujan hilang tuh, lu rugi tahu gitu. Misalnya bangun gedung tinggal ngatepin pak tinggal masang ngatep, lah kalau itu nggak lu terusin banjir tahu gedungnya bego lu terus beli kursi jangan dipotong kakinya, kursinya nggak bisa dipakai kan gitu kan. Jadi lu harus lihat, dianalisis. Itu pengurangan pekerjaan. Pak, ini prioritas gimana? Nah, dipilih dari 100 proyek misalnya yang terdampak, yang skala prioritas 1 ini, prioritas 2 ini, prioritas 3 ini, ya berarti kalau uangnya cukup hanya prioritas 2, 3, 4, 5 nggak usah. Itu. Kemudian kalau ini nggak bisa lagi nih, nggak bisa nih. Opsi 2 juga nggak bisa nih. Itu usah lupa. Opsi yang ketiga adalah suspend. Dihentikan sementara pekerjaannya. Bukan kontraknya dihentikan, bukan diputus, diakhiri, enggak. Dihentikan sementara. Sambil nunggu Donald Trump-nya sadar gitu. Atau beberapa masyarakat kita kan doanya supaya Donald Trump mati ketiban rudal gitu. kadang saya itu kan rutinitas saya tiap hari itu kan bangun jam 3. Kadang iseng-iseng lihat sinetron NASA. Itu siar tuh loh. Tuh kemarin ada episode tuh orang tengok banyak itu mati ketiban molen karena korupsi beton. Jadi gua ketawa di sutradaranya itu ngelihat modus korupsi gitu, ngasih korupsi beton mati ketiban molen, termolen maksudnya gitu. Jadi disuspend dulu, artinya kontraknya dihentikan sementara, nanti diperpanjang. Jadi ini kontraknya dihentikan misalnya 3 bulan, nanti dilanjut lagi deh setelah 3 bulan gitu. Terus kontraknya diperpanjang sampai tahun depan. Itu namanya opsi terakhir. Kalau 1, 2, 3 nggak bisa, permanen itu opsi terakhir. Karena ini force majeure tidak boleh dikenai sanksi para pihak. Yang pekerjaan yang terakhir diterima sebelum dihentikan itu dibayar. Nah, untuk memilih 4 opsi tadi, mana yang paling menguntungkan Pemda? Gitu. Ini saya ingatkan nih, penting nih. Karena ternyata para PPK, para Pemda itu nggak baca ada PP. Oli, PP berapa Oli? PP ganti rugi non bendara itu kemarin PP nomor berapa tuh? Nanti kita share tuh. PP-nya nomor berapa? Nomor berapa? 38 2016. Ini nggak pernah dibaca tuh. Aparat pemerintah tuh. Nggak bisa alasan saya nggak tahu kalau ada PP itu, kan gitu kan? Karena pokoknya begitu peraturan perundang-undangan diundangkan, semua dianggap tahu, kan gitu. Jadi siapapun ASN yang bertindak salah, melanggar prosedur, yang mengakibatkan digugat oleh pihak lain, dan gugatan itu dikabulkan oleh pengadilan,
yang konsekuensinya harus bayar ganti rugi pemerintah, itu nanti pejabat yang mengakibatkan dia pemerintah digugat dan harus bayar ganti rugi, pejabat itu bertanggung jawab sampai harta pribadi, harus mengembalikan